Menyebut namanya saat bercin asteris AA adalah hal yang baru bagi Mia. Namun, ia tetap melakukan itu sehingga ia pun mendapatkan predikat istri penurut dari warga online. Setelah melakukan percintaan yang katanya ia pimpin, Mia pun memilih untuk jalan-jalan sore di halaman depan rumah. Romi sudah kembali tidur. Laki-laki itu sudah terbiasa setelah bercinta akan langsung tidur. Kalau jalan-jalan sore di komplek ini kayaknya enak deh, gumam Mia. Anda ingin kemana, Nona? Tanya penjaga saat Mia sudah di dekat gerbang. Jalan-jalan sore di sini, jawab Mia takut jika penjaga itu marah padanya. Sebaiknya Anda keluar bersama kepala pelayan, Nona. Mia pun mengangguk mengerti dan kembali masuk ke rumah. Ia mencari Bibi Eni untuk mengajak wanita tua itu jalan-jalan sore. Anda ingin sesuatu, Nona? Tanya Bibi Eni. Aku ingin jalan-jalan sore di sekitaran komplek. Ayo temani aku, Bi. Bibi Eni pun tampak berpikir sejenak lalu mengangguk. Toh hanya di komplek, pikir Bibi Eni. Ayo, ajak Mia. Bibi Eni pun mengangguk dan berjalan di belakang Mia. Saat di luar, Mia menatap kagum rumah-rumah mewah yang berderet rapi. Ia tak menyangka kalau ia bisa tinggal di salah satu rumah mewah dalam kompleks ini. Hai, sapa seorang laki-laki yang baru saja keluar dari rumahnya. Hai, sapa Mia balik. Laki-laki itu tampak memakai sepatu olahraga dan juga celana pendek khas orang yang ingin lari sore. Pendatang baru? Tanya laki-laki itu berjalan di samping Mia. Bibi Eni yang berada di belakang pun hanya memperhatikan saja karena laki-laki itu tak terlalu dekat dengan Mia. Iya, jawab Mia tanpa menatap laki-laki yang sepertinya seusia dengan suaminya. Oh, pantas saja baru kelihatan. Kenalkan, namaku Jimmy, aku juga tinggal di sini, itu berarti kita tetanggan. Laki-laki yang bernama Jimmy itu pun mengulurkan tangannya. Mia, ucap Mia tak berniat untuk menjabat tangan Jimmy. Menerima penolakan, Jimmy langsung menarik kembali tangannya lalu tersenyum manis. Senang bertemu denganmu, Mia. Mia mengangguk saja mendengar perkataan laki-laki di sampingnya. Nona, sepertinya Tuan sudah bangun. Bibi Eni langsung membuka suaranya saat Jimmy hendak lebih mendekatkan diri dengan Mia. Mia pun mengangguk lalu melambaikan tangannya pada Jimmy yang menatap penuh arti dirinya. Sampai jumpa di lain waktu, ucap Mia lalu pergi meninggalkan Jimmy. Sampai jumpa lagi, Mia. I like you, balas Sean sedikit berteriak membuat Mia bergidik. Baru bertemu saja sudah bilang suka. Aneh. Jangan dekat dengan pria asing, Nona. Bisa saja mereka itu orang jahat. Lagi pula, tuan muda pasti tidak akan suka jika Anda bertemu atau mengobrol dengan laki-laki asing, tegur Bibi Eni. Oh, tuan tidak suka ya? Gumam Mia dengan tampang bodoh. Tentu saja tidak suka, Nona. Yang namanya seorang suami pasti tidak suka istrinya dekat-dekat dengan laki-laki lain, sahut Bibi Eni. Mia tak pernah berpikir seperti itu. Mi tak pernah merasa Romi cemburu padanya, jadi ia merasa tak masalah jika dengan laki-laki lain. Toh, ia tak melakukan hal bejat yang merugikannya ataupun merugikan suaminya. Sesampainya ia di kamar, ternyata Romi sudah bangun dan kini sedang memakai pakaian. Laki-laki itu sepertinya baru saja selesai mandi. Dari mana? Tanya Romi dingin. Jalan-jalan sore di sekitaran sini, jawab Mia mendekat lalu mengambil alih handuk basah suaminya yang diletakkan di atas tempat tidur. Ceka,
Kebiasaan, jangan pernah tinggalkan kamar jika aku sedang tidur, tegas Romi. Ini perintah, lanjutnya. Mia pun mengangguk ragu lalu berjinjit dan membantu mengeringkan rambut suaminya yang masih basah. Mendapat perlakuan itu, Romi pun sedikit membungkukkan tubuhnya agar mudah dicapai oleh Mia yang hanya setinggi bahunya. Mia menjadi grogi saat wajah Romi sangat dekat dengan wajahnya. Wangi min dan juga hangatnya nafas sang suami membuat tubuh Mia berdesir. Kap, tanpa sadar, tanpa aba-aba, Mia mengecup singkat bibir suaminya. Entah dapat dari mana keberanian itu sehingga ia berani mencium laki-laki di depannya ini. Kau benar-benar liar ya, ucap Romi menatap tajam istrinya. Mendapat tatapan tajam itu, Mia langsung tersadar dengan apa yang baru saja ia lakukan. Ia pun dengan segera menjauhkan diri dari suaminya. Maafkan saya, Tuan. Saya sudah lancang, ucap Mia menundukkan kepalanya. Takut jika Romi akan memukulnya atau lebih parahnya ia akan dibunuh karena sudah lancang mencuri ciuman itu. Romi pun kembali menegakkan tubuhnya lalu mengusap bibirnya dan tersenyum sinis. Kau semakin tak tahu diri, ucap Romi dingin membuat tubuh Mia semakin menegang. Saya memang tak tahu diri, saya bodoh. Maafkan saya, ucap Mia lirih. Jadi, kau menyesal karena sudah menciumku? Tanya Romi berjalan mendekati istrinya yang tengah gemetaran takut. Iya, Tuan. Saya menyesal karena sudah melakukan itu, jawab Mia tak mau menatap wajah suaminya yang pasti tengah marah sekarang. Tubuh Mia tersentak kaget saat Romi mencengkeram dagunya lalu memaksanya untuk mendongak ke atas. Kau menyesal? Tanya Romi menatap tajam Mia. Iya, Tuan. Mia benar-benar ceroboh karena sudah terlena dengan pemandangan indah tadi. Ia merutuki kebodohannya sendiri. Kau menyesal menciumku? Romi terlihat geram mendengar kata menyesal dari Mia. Iya. Romi langsung mendorong tubuh Mia hingga terjatuh di atas ranjang. Berani sekali kau menyesal setelah menciumku, bentak Romi tak suka. Mia pun mulai oleng karena bingung. Sebenarnya suaminya ini marah karena apa? Saya minta maaf, Tuan. Mia langsung bangun dan memeluk kaki Romi. Jangan menyentuh kakiku, hardik Romi menarik kakinya lalu mendorong Mia menjauh darinya. Sebenarnya kau marah karena apa, Tuan? Tangis Mia dalam hati. Romi pun berjongkok lalu mencengkram kembali dagu istrinya. Sedetik kemudian, laki-laki itu bibir Mia dengan kasar membuat wanita itu terkejut. Ia belum pernah diperlakukan kasar oleh Romi sebelumnya kalau mengenai hal-hal intim. Au! Mia meringis saat bibirnya digigit oleh Romi. Sejenak terlepas, ciuman kembali berlanjut dengan kasar membuat Mia kehabisan oksigen. Mia pun memukul-mukul dada suaminya agar membiarkan ia bernafas sebentar. Setelah ciuman terlepas, Mia langsung bernafas dengan rakus. Wanita itu benar-benar takut dan juga sedih mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya. Jangan pernah menyesal menciumku, Mia, bisik Romi kemudian menyentuh bibir istrinya dengan ibu jari. Setelah melakukan itu, Romi pun pergi meninggalkan Mia yang terdiam kaku. Ia tak mengerti apa maksud suaminya. Panggilan dan notifikasi akan bergetar. Menyesal karena sudah melakukan hal lancang tadi, entah kenapa ia sulit mengartikan perkataan suaminya yang penuh dengan arti. Hah, dasar bodoh, umpat Mia memukul kepalanya mengingat kecerobohannya tadi.